Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak, Ibu, anak-anak semua. Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat. Ya, pada hari ini eh, kita banyak beredar berita yang mungkin bisa dibilang hoax, bisa dibilang berita tidak benar, berita bohong. Nah, mungkin anak-anak mungkin ada pertanyaan atau timbul pertanyaan bagaimana cara kita menyikapi atau memahami mana sih berita yang benar, mana sih berita yang bohong. Nah, maka dari itu pertama kita harus belajar dulu apa itu berita, ya. Harus memahami betul berita itu apa. Oke, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita dengan tema siaga bencana. Siaga bencana melalui teks berita. Baik, apa sih teks berita itu? Nah, teks berita. Berita, anak-anak tahu berita adalah kabar. Sederhananya itu ya, kabar. Kabar. Tapi secara mendetail, secara rincinya yaitu berita adalah informasi. Informasi seputar peristiwa, seputar kejadian, seputar apapun itu, informasi apapun yang biasanya sifatnya itu menurut masyarakat umum adalah hal yang patut untuk diinformasikan atau lebih dari sekadar biasa ya. Kemudian sifatnya yaitu aktual. Jadi berita bisa dapat dikatakan berita itu jika sesuai dengan waktu atau aktual ya. Misalnya informasi atau kabar yang sudah pernah ada dulu-dulu, tapi dikabarkan atau diinformasikan dengan klaim waktu sekarang, nah itu tidak aktual lagi, sudah tidak aktual karena yang namanya berita itu harus aktual, harus sesuai dengan waktu, seperti itu ya. Kalau teks berita itu teks yang berisi informasi atau suatu peristiwa secara faktual juga atau secara kenyataan ya. Nah, jadi ini satu lagi, berita itu harus sesuai fakta, tidak boleh dibuat-buat. Nah, jika dibuat-buat itu namanya hoax. H-O-A-X atau H-O-A-K-S seperti itu. Nah, kemudian teks berita ini memiliki ciri-ciri. Nah, yaitu yang pertama faktual dan objektif. Seperti yang saya katakan tadi, suatu berita itu harus berisi tentang kebenaran kejadian atau peristiwa. Nah, itu bukan pendapat lagi atau bukan karangan ya. Berita harus faktual dan objektif. Objektif itu berarti dapat dipahami oleh semua orang, berlaku bagi semua orang. Dan kalau berlaku semua orang berarti bukan merupakan opini atau pendapat atau karangan ya. Kemudian yang kedua adalah aktual. Seperti yang saya katakan tadi, aktual ini sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya itu maksudnya berita yang akan dikabarkan atau diberitakan itu ya terjadi pada saat itu. Pada saat itu masih segar, bukan yang sudah terjadi lama sekali, itu bukan berita namanya. Kemudian yang ketiga yaitu kronologis. Kronologis itu maksudnya adalah sesuai dengan urutan waktu. Seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Kemudian yang keempat, bahasanya yaitu mudah dipahami. Nah,
Jika tidak mudah dipahami, maka pemahaman teks berita tersebut oleh pendengar atau pembaca akan sangat susah. Nah, maka dari itu dalam menyajikan berita bisa dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang jelas, padat, dan tidak bertele-tele, tidak susah ya untuk dipahami intinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur teks berita. Nah, ini unsur-unsur teks berita seperti yang kita tahu menggunakan 5W1H bahasa kerennya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adik Simba, akronimnya ya. Adik Simba, A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba itu bagaimana. Nah, oke, ini anak-anak mengerti semua ya. Apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke. Lanjut ke struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini ada strukturnya ya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada kepala berita atau headline, yaitu judul berita utama. Kemudian judulnya ya. Kemudian yang kedua ada teras berita atau lead bahasa Inggrisnya. Nah, merupakan pembuka yang berisi intisari berita atau gagasan utama apa berita itu mengenai tentang apa. Biasanya ini kalau di adik Simba itu di bagian apanya. Nah, apa? Menjelaskan berita ini tentang apa. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tubuh atau body. Nah, ini adalah rincian atau lengkapnya dari teras berita tadi. Ini penjelasan-penjelasannya, uraian-uraian lengkapnya. Nah, ini di bagian body ini terdapat keseluruhan adik Simba. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Kemudian kaki berita atau leg ya. Ini bagian penutup berupa simpulan atau penegasan ulang. Jadi ya simpulan dari semua berita yang sudah dijelaskan, kemudian ada simpulannya atau poin-poin yang dapat diambil seperti itu. Kemudian unsur kebahasaan dari teks berita. Yang pertama menggunakan kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta itu jika teman-teman atau anak-anak dapat melihat contohnya ya, contohnya ketika ada kabar langsung ya di televisi atau di internet ya, ketika hostnya atau host ketika membacakan berita, nah itu menggunakan kata-kata kerja pewarta. Teman-teman atau anak-anak bisa melihat di YouTube atau di televisi ya. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu lampau. Nah, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Di sini maksudnya adalah karena berita adalah kejadian yang telah terjadi. Kalau yang sedang terjadi itu juga berita, cuman biasanya secara langsung ya, berita langsung atau headline news atau siaran langsung seperti itu ya. Kalau karena berita ini adalah sesuatu peristiwa yang sudah terjadi, maka menggunakan keterangan waktu lampau. Nah, seperti itu. Misalnya tadi pagi atau menggunakan pukul atau jam berapa disebutkan waktu lampau. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, di sini kutipan langsung itu merupakan misalnya ketika ada narasumber suatu berita tentang sebuah peristiwa itu terdapat ketika narasumber tersebut mengatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu pernyataan. Nah, itu biasanya kutipan langsung atau
berupa dialog atau ya perkataan langsung dari narasumber tanpa diedit, tanpa disunting, tanpa ditambahi apa-apa, sesuai apa adanya yang dikatakan oleh narasumber itu. Kemudian tidak langsung. Nah, tidak langsung, kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang sudah disunting atau diubah, namun tetap memiliki makna dan kandungan sesuai apa yang diucapkan oleh narasumber, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Nah, menggunakan bahasa baku itu berarti sesuai kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya. Harus sesuai KBBI, tidak menggunakan kata yang tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia ya. Terus netral itu berarti tidak memihak pihak manapun. Jadi harus netral, sesuai apa adanya fakta. Kemudian objektif ya seperti saya katakan tadi, harus dapat dipahami oleh semua orang, harus dapat diterima oleh semua orang. Diterima maksudnya bukan ini ya, bukan klaim ya, tapi diterima itu diterima nalar semua orang, atau setidaknya optimal untuk dinalar semua orang, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan makna denotatif. Nah, denotatif adalah makna lugas. Lugas itu maksudnya tidak kiasan. Antonimnya konotatif ya. Kalau konotatif itu kiasan atau kata yang memiliki makna tidak secara langsung, seperti itu, denotatif. Kalau pukul ya pukul, tulis ya tulis, seperti itu ya makna denotatif. Baik, materi pada hari ini cukup sekian. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menyikapi berita-berita. Harapannya seperti itu. Tapi untuk hanya sekadar memahami teks berita juga tidak apa-apa. Sekian, jika ada pertanyaan, jika ada kritikan, masukan, boleh komentarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.